Film diawali dengan diperlihatkan pemeran utama dari film ini yaitu Goku yang sedang berlatih bersama kakeknya. Goku dan kakeknya berlatih di atas dua tali yang sedang terbentang. Di sana Goku harus benar-benar menguasai ki yang ia miliki. Setelah berlatih, kakeknya memberikan kepada Goku sebuah Dragon Ball sebagai hadiah ulang tahunnya. Kakeknya berkata bahwa di dunia ini terdapat 7 Dragon Ball yang tersebar. Dan jika ketujuh Dragon Ball itu disatukan, satu permintaan apapun akan dikabulkan. Jadi kakeknya berpesan agar Goku bisa menjaga Dragon Ball tersebut. Keesokan harinya, Goku pun pergi ke sekolahnya. Di sekolah, Goku dikenal sebagai lelaki yang lemah. Ia biasa dibully oleh siswa-siswa lainnya. Namun Goku tak pernah melawan mereka semua karena ia memiliki janji kepada kakeknya untuk tidak menggunakan kekuatan dan melukai siapapun. Scene lalu beralih memperlihatkan kemunculan Piccolo. Dengan kekuatannya, ia membakar sebuah desa yang berada di Jepang. Kemudian anak buah Piccolo bernama Mai diperintahkan untuk turun dan mencari Dragon Ball yang ada di sana. Dan benar saja, Mai akhirnya mendapatkan satu Dragon Ball dari seorang wanita. Di tempat lainnya terlihat Goku yang sedang memperhatikan teman wanitanya yang bernama Cici. Rupanya Goku menaruh perasaan pada Cici. Saat itu Cici terlihat kesusahan untuk membuka lokernya. Goku yang melihat hal itu lantas menggunakan sedikit kekuatannya untuk membantu Cici. Setelah itu Goku pun berusaha kabur, namun sayang Cici menghentikannya. Karena mengetahui bahwa Goku adalah orang yang menolongnya, Cici pun mengundang Goku untuk datang ke sebuah pesta di rumahnya nanti malam. Pada malam harinya Goku pun bersiap-siap untuk datang ke pesta. Tak lupa ia juga membawa Dragon Ball miliknya. Goku rupanya tak sempat berpamitan dengan kakeknya sehingga ia tak tahu bahwa kakeknya telah menyiapkan kejutan ulang tahun. Setelah itu Goku pun akhirnya sampai di pesta. Ia disambut oleh beberapa siswa yang siap membulinya. Awalnya Goku masih bersabar, namun ia pun kemudian memutuskan untuk sekali saja menunjukkan kemampuannya. Meskipun begitu, Goku tak menyakiti siapapun karena ia hanya menghindari serangan. Dengan begitu, dalam sekejap Goku pun berhasil mengalahkan mereka semua. Di waktu yang sama, malam itu Piccolo datang ke rumah Goku. Ia tentu saja datang untuk mencari keberadaan Dragon Ball yang lain. Namun karena tak menemukan apapun, Piccolo pun menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan rumah Goku dengan kakeknya yang masih berada di dalamnya. Goku yang masih berada di pesta bersama Cici tiba-tiba merasakan kekhawatiran terhadap kakeknya. Ia pun memutuskan untuk segera pulang. Setelah sampai, Goku sangat terkejut melihat rumahnya yang telah hancur berkeping-keping. Ia lantas langsung mencari keberadaan kakeknya. Goku menemukan kakeknya yang telah tertimpa oleh reruntuhan. Ia pun akhirnya membawa kakeknya untuk keluar dari reruntuhan itu. Di ambang kematiannya, kakek Goku memberitahunya bahwa Piccolo telah kembali dan Piccolo pasti akan mendapatkan semua Dragon Ball bagaimanapun caranya. Untuk menghentikannya, Goku diminta untuk mencari Master Roshi yang berada di Paozu, kemudian menyampaikan pesan bahwa Piccolo telah kembali. Terakhir, kakek Goku berpesan padanya untuk selalu yakin pada dirinya sendiri apapun yang terjadi. Dan kakek Goku pun akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya Goku memakamkan kakeknya dengan perasaan sedih dan bersalah. Setelah itu, ia kemudian kembali ke rumahnya yang sudah hancur. Saat sedang melihat baju latihan milik kakeknya, Goku tiba-tiba diserang oleh wanita yang tidak dia kenal. Wanita itu bernama Bulma. Bulma datang ke rumah Goku untuk mencari Dragon Ball yang telah dicuri semalam. Dan dengan sebuah alat pendeteksi Dragon Ball, ia akhirnya sampai di rumah Goku. Goku pun bersikeras mempertahankan Dragon Ball miliknya.
Dan setelah semua penjelasan tentang Piccolo, Bulma pun percaya kepada Goku. Keduanya lalu sepakat untuk pergi mencari Master Roshi sesuai dengan amanah kakek Goku. Bulma dan Goku pun memulai pencarian mereka. Tak lama kemudian, Bulma dan Goku akhirnya sampai di Paozu. Bersamaan dengan itu, Bulma juga mendeteksi keberadaan Dragon Ball di sekitar mereka. Alat deteksi itu menuntun mereka sampai ke sebuah rumah. Tak diduga rumah itu ternyata adalah milik Master Roshi. Master Roshi pun menyerang Goku karena mengira ia adalah seorang pencuri. Dalam pertarungan itu, Goku menggunakan salah satu jurus yang telah diajarkan oleh kakeknya. Master Roshi pun mengenali jurus tersebut. Jurus tersebut adalah jurus yang diajarkan oleh Master Roshi kepada kakek Goku. Goku pun menceritakan kejadian kematian kakeknya dan berkata bahwa Piccolo telah kembali. Mendengar hal itu, Master Roshi pun memberikan Dragon Ball miliknya kepada Goku untuk disimpan. Sementara di waktu yang sama, Piccolo kembali menemukan Dragon Ball yang lain. Keesokan harinya, Goku, Master Roshi, dan Bulma memulai perjalanan mereka untuk menemukan Piccolo dan Dragon Ball yang lain. Selama dalam perjalanan, Goku diberikan berbagai latihan untuk persiapan melawan Piccolo. Di tengah perjalanan, Goku sempat bertemu dengan Cici. Cici ternyata mengikuti suatu perguruan bela diri secara diam-diam. Namun mereka tak bisa berbincang lebih lama karena Goku harus melanjutkan perjalanannya. Setelah melanjutkan perjalanan, Goku, Master Roshi, dan Bulma terjatuh ke dalam sebuah lubang jebakan. Lubang itu dibuat oleh seorang perampok bernama Yamcha. Ia biasa membuat orang-orang yang melewati daerah itu terjatuh ke dalam lubang dan nantinya ia akan menerima imbalan untuk membantu mereka naik. Sayangnya mereka bertiga pun menolak untuk memberikan imbalan apapun. Setelah beberapa saat, alat deteksi Dragon Ball kembali berbunyi. Master Roshi pun naik ke atas dengan kekuatannya dan mengambil alat untuk menggali ke sisi lubang tersebut. Lubang yang mereka buat pun terhubung ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh lahar gunung berapi. Di sanalah tempat Dragon Ball itu berada. Namun mereka harus melewati lahar untuk bisa sampai ke tempat Dragon Ball. Beberapa monster milik Piccolo tiba-tiba datang menyerang mereka. Mereka pun melawan para monster tersebut dan langsung melemparkan mereka ke lahar untuk dijadikan jembatan menuju Dragon Ball. Akhirnya Goku pun berhasil menyeberangi lahar panas dan mendapatkan Dragon Ball tersebut. Di tempat lainnya, Cici terlihat mengikuti sebuah turnamen bela diri dan melawan Mai, anak buah Piccolo. Di sana, Mai terlihat melukai Cici dan mundur dari pertandingan. Goku, Master Roshi, Bulma, Cici, dan Yamcha malam itu menginap di biara salah seorang teman Master Roshi. Sembari beristirahat, di sana Goku mendapatkan pelajaran tambahan berupa serangan bernama Kamehameha. Dengan jurus tersebut, Goku diminta untuk menyalakan 5 obor yang berada di sana. Setelah mencoba beberapa kali, Goku tetap saja gagal menyalakan obor tersebut, sampai akhirnya ia pun berniat untuk curang dan menyalakan obor itu dengan menggunakan lilin. Namun Cici memergokinya dan melarangnya untuk melakukan hal itu. Sebagai gantinya, Cici pun menyemangati Goku agar ia bisa menyalakan semua obor di sana. Di waktu yang sama, 3 biksu biara mentransfer kekuatan mereka pada sebuah guci. Sementara itu, Bulma yang sedang tertidur tiba-tiba dikejutkan dengan suara dari kamar sebelahnya. Ia pun keluar dan memeriksa. Di sana ia bertemu dengan Cici yang baru saja keluar dari kamar Goku. Gerak-gerik Cici terlihat mencurigakan, namun Bulma tak menghiraukan hal itu dan membiarkan Cici pergi begitu saja. Kemudian dari arah belakang, tiba-tiba datanglah Goku dari arah yang berbeda. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa Cici telah mencuri Dragon Ball milik Goku. Mereka pun mengejar Cici, lalu terlihat Cici yang sebenarnya menghentikan Cici yang palsu.
Ternyata Cici yang mencuri Dragon Ball adalah Mai yang merubah dirinya dengan bentuk Cici. Keduanya pun terlibat perkelahian yang cukup sengit. Kemudian Goku datang ke tempat itu dan kebingungan mencari Cici yang asli. Dengan tipu daya dari Mai, Goku pun berhasil dikelabuhi. Mai akhirnya berhasil kabur dan mencuri Dragon Ball milik Goku. Sebelumnya, Mai sempat menembak ke arah Goku dan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Master Roshi, Bulma, dan Yamcha sampai di tempat tersebut. Master Roshi kemudian membantu menyadarkan Goku dengan menggunakan kekuatannya. Dengan begitu, kini Piccolo telah memiliki keseluruhan Dragon Ball dan siap menghancurkan dunia. Goku dan yang lainnya tidak bisa tinggal diam begitu saja. Mereka pun bergegas untuk pergi dan menemui Piccolo. Sebelum berangkat, para biksu memberikan buci kecil sebagai pertahanan mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan Piccolo yang bersiap membangkitkan naga. Lalu datanglah Goku dan juga teman-temannya. Master Roshi kemudian langsung melancarkan serangan kepada Piccolo dan juga Mai. Dan tak disangka, serangan itu membuat ketujuh Dragon Ball akhirnya tersebar. Piccolo pun marah dan bersiap untuk menyerang Goku dan teman-temannya. Lalu gerhana matahari total muncul di tempat tersebut. Kemudian Goku tiba-tiba berubah menjadi sebuah monster yang dikenal dengan nama Ozaru. Selanjutnya Master Roshi menyerang Piccolo dengan buci kecil yang diberikan oleh biksu sebelumnya. Namun serangan itu ternyata masih belum berhasil. Ozaru pun datang menghampiri Master Roshi dan mencekiknya hingga meninggal. Sebelum kematiannya, Master Roshi terus mengingatkan kepada Ozaru untuk yakin pada dirinya sendiri. Ozaru kemudian diperlihatkan wajah kakeknya yang mengingatkannya untuk yakin pada dirinya sendiri. Setelah itu, Ozaru pun berhasil berubah kembali menjadi Goku. Tak butuh waktu lama, Goku pun langsung menyerang Piccolo dengan membabi buta. Sementara di waktu yang sama, Mai dan Bulma terlihat bertarung dengan pistol di tangan mereka. Namun beruntung, pada akhirnya Mai berhasil dikalahkan oleh serangan dari Yamcha yang datang menolong Bulma. Kembali kepada pertarungan antara Goku dan Piccolo. Pada serangan terakhir, Goku menggunakan jurus Kamehameha untuk melawan Piccolo. Akhirnya, serangan itu pun berhasil mengalahkan Piccolo. Setelah itu, Goku pun mengumpulkan ketujuh Dragon Ball untuk membangkitkan naga dan bersiap melontarkan satu permintaan. Permintaan yang diinginkan oleh Goku adalah menghidupkan kembali Master Roshi yang telah meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Master Roshi pun hidup kembali. Film diakhiri dengan memperlihatkan Piccolo yang ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh seorang wanita. Dan film pun akhirnya selesai.